Oke, teman-teman, baru-baru ini kita dapat kabar bahwa Pak Presiden kita yang luar biasa, Pak Prabowo Subianto, menghadiri acara di Mesir ya, dalam rangka Peace, yaitu perdamaian Gaza. Waktu kemarin eh, di PBB juga ya, itu gue sempat buka bikin video juga. Prabowo juga pidato di sana yang kata media kita gebrak-gebrak meja ya, padahal iya itu cuman didramatisir aja sebenarnya. Emang khasnya Prabowo pidato kayak begitu. Nah, kali ini ke Mesir mendadak memang, tapi ya beliau hadir gitu. Dan benar-benar masalah hak asasi manusia, kemanusiaan, Presiden Prabowo sangat-sangat benar-benar ingin gitu. Beliau tuh nggak suka negara-negara tertindas gitu. Pengennya tuh berdikari, walaupun kita belum berdikari sih sebenarnya. Kita masih banyak ketergantungan dengan negara-negara lain. Ya nggak masalah. Yang penting kita jauh lebih baik. Oke, jadi menarik. Ini gue mau ngebahas Palestina dan Israel. Kok aneh gitu. Tiba-tiba ngebahas kayak gini. Ya, hmm, menarik, menarik aja. Kenapa sih ya sampai berapa ya? Hampir 70 tahun ya. Berapa abad, 7 abad atau berapa ya? Coba nanti kita cek, ada datanya kok. Itu nggak pernah hilang gitu. Terus-terus di apa namanya? Palestina ini terus-terus dijajah gitu. Soalnya apa sih yang terjadi? Dan coba nanti gua akan kupas dari awal berdirinya negara Yahudi, yaitu negara siapa yang ngakui, yaitu nanti ada negara yang mengakui kemerdekaan dari Yahudi, itu dari Israel sendiri. Oke. Nah, di sini udah kalian bisa lihat sendiri ya. Israel versus Palestina. Nah, jadi ini kok pakai versus versus gitu. Ya biar seru aja ya. Israel melawan Palestina. Nah, jadi Israel ini siapa sih sebenarnya? Palestina ini di mana? Ya, Palestina kalian lihat ya. Kalian tahu bahwa Palestina ini adalah negara Arab ya. Ya, Palestina, Arab Saudi, kemudian Irak, ya Iran kayak gitu-gitu. Itu kan negara-negara yang dekat dengan Arab gitu ya. Dan ya mungkin kaya akan sumber daya alam kayak gitu-gitu. Nah, Israel ini siapa? Coba gue akan kupas sedikit-sedikit di sini. Oke, jadi ini ada data ya. Program Basel ya. Tujuan Zionisme adalah menciptakan rumah bagi orang Yahudi di Palestina. Nah, ini juga ada data lagi ya. Oke. Yang jelas isinya kongres itu apa? Ya, ini di kongres ada apa? Ini jenis media bahwa ini tujuan satu, promosi dengan cara yang tepat atas kolonialisasi Palestina oleh pekerja pertanian. Ya, pada intinya adalah akan menciptakan rumah bagi orang Yahudi gitu ya. Bayangin teman-teman, Yahudi ya, ini memang awalnya memang belum belum punya ya, belum punya tempat itulah. Eh, karena ada, menurut gue sih, kenapa terus-terusan perang, ada berbagai macam, ada kepentingan sih. Karena nanti ini gue juga ulas itu, bahwa perang ini adalah bisnis gitu. Dan ya, kenapa diciptakan perang itu? Dan apakah ada sentimen agama? Nah, ini oke, yang di jalan-jalan banyak yang ya mengambil keuntungan lah gitu. Pro Palestina, doa untuk Palestina, terus di lampu merah dekat tol gitu, untuk Palestina ya ngasih duit kayak gitu-gitu. Ya, jangan percaya teman-teman. Ya, ada banyak kepentingan di sini yang menjual-jual agama seperti itu, dan gue termasuk orang yang tidak begitu setuju dengan itu. Ya, nah di situ ya. Jadi pada intinya dari eh, ada sebuah artikel Post and Library ya. Ini program Basel ya, Kongres Zionis pertama di tahun 1897. Nah, ini gue aja belum lahir, mungkin bokapku juga belum lahir. Ya, 1897 ya. Tujuan Zionisme adalah untuk menciptakan rumah bagi orang Yahudi. Itu 1897 teman-teman ya. Itu ada sumbernya di www.www.posenlibrary.com. Ya, jadi gue bicara bukan ngasal ya, gue bicara data. Lalu kita lari ke 1997. Ya, 1997 ini juga sama. Oke, di sini juga sama. Deklarasi Balfour Inggris ya, mendukung pembentukan tanah nasional ya. Sama aja teman-teman. Nah, seperti ini. Sama aja. Jadi ini sama halnya. Ini ada sebuah kayak apa ya, surat gitu ya. Ini tahun
1917 itu di bulan November ya, bulan November tanggal 2. Ini gua udah terjemahin ya, sayang Tuan, apa gua nggak tahu namanya ini. Saya sangat senang menyampaikan kepada Anda atas nama pemerintah yang mulia, pernyataan simpati berikut terhadap aspirasi Zionis Yahudi yang telah disampaikan kepada dan disetujukan oleh kabinet. Pemerintah yang mulia menyambut baik pembentukan tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Jelas teman-teman. Agendanya adalah ingin mencaplok ya Yahudi ya, Israel ini ingin mencaplok Palestina ya. Siapa yang berkepentingan? Ya banyak ya, pro kontra, konspirasi segala macam. Ya makanya ikut terus video ini sampai tuntas aja supaya teman-teman nggak gagal paham gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu, itu di tahun 1948, di situ juga ada isunya ya. Beritanya bahwa Israel ya berdiri pada 14 Mei 1948 ya. Di sini gua langsung bacain aja. Pemimpinnya David Ben Gurion memproklamasikan kemerdekaan tepat sebelum Inggris mengakhiri mandat kolonialnya atas wilayah Palestina. Oke, nah, pasang kuping kalian di sini siapa yang mendukung Palestina dan yang memberikan kemerdekaan. Oke, yang ketiga, Amerika Serikat langsung mengakui Israel secara resmi. Ini kita lihat di 14 Mei tahun 1948. Ya, di sini bahwa Amerika langsung mengakui Israel secara resmi. Itu teman-teman. Kemudian ada Presiden Harry S. Truman memberikan pengakuan diplomatik pada hari yang sama, langkah yang memberi legitimasi global bagi negara baru tersebut. Ada tarik ulur politik besar di balik layar. Jadi Inggris ingin mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara Arab karena kepentingan minyak dan geopolitik. Nah, teman-teman, Inggris ini kan Eropa, ya, dan negara yang penghasil minyak banyak, yaitu salah satunya negara Arab. Negara Arab, ya, negara Arab itu ya kayak Arab Saudi. Kalau Arab Saudi kan memang udah CS ya, CS sama Amerika ya. Jadi nggak akan diutak-atik gitu. Pangkalan militernya kan ada di Amerika, ada di Arab Saudi, sorry. Inggris juga ada kepentingan. Sekarang kan Inggris sudah takluk juga ya sama Amerika. Ah, jadi Inggris ini ada kepentingan, makanya dia ada kepentingan minyak dan geopolitik gitu. Ya, orang kalau energinya bermasalah kan bermasalah juga tuh. Ya, listrik segala macam ya. Semua butuh BBM ya, energi semua butuh teman-teman. Ini bermasalah. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat awalnya menolak pembentukan Israel karena khawatir akan konflik besar dan boikot minyak Arab. Nah, awalnya sebenarnya tuh Departemen Luar Negeri Amerika awalnya kayak ragu gitu teman-teman ya untuk pembentukan Israel untuk diakui sebagai negara sudah merdeka. Kalau Indonesia belum mengakui ya, sorry ya, belum mengakui. Prabowo kan bilang kemarin kalau kalau apa Israel mengakui Palestina merdeka, kita akui juga gitu. Bener terang-terangan loh Prabowo bilang begitu. Gitu. Gue udah bikin di video sebelumnya. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi awalnya sebenarnya Amerika agak ragu tuh. Takutnya ya Amerika nggak dikasih minyak lagi sama Arab Saudi gitu kan. Makanya Arab Saudi ini apa ya, perannya luar biasa sebenarnya. Ya kan? Minyak Arab ya, Arab. Ya nggak cuma Arab sih sebenarnya. Inggris kebetulan aja Inggris mungkin nggak ada minyak. Uh, tapi yang sebelah lagi ya Rusia gila, ya Rusia energinya kuat. Makanya nanti kita omongin juga. Oke, biar nggak terlalu panjang videonya. Tapi Truman, nah Truman ini siapa? Truman yaitu Presiden Harry Truman memberikan bantuan diplomatik. Oh, ini mungkin presiden ya Amerika waktu itu ya. Akhirnya mengabaikan rekomendasi itu dan memilih kepentingan politik dan kemanusiaan. Ya, pengungsi Yahudi pasca Holocaust apa ini? Pasca Holocaust sebagai alasan dukungan. Ya, kurang lebih kayak gitu. Dengan alasan kemanusiaan. Ya, jadi si Yahudi ini sebenarnya tukang ngungsi awalnya, ya, tukang ngungsi. Ya. Kayak tukang ngungsi. Ya, ngungsi-ngungsi malah kepengen memiliki gitu. Kan
Seperti itu sejarahnya. Dasar hukum internasional berasal dari PBB. PBB mengeluarkan resolusi 181 pada tahun 1947 yang membagi Palestina menjadi dua negara. Oh, dengerin. Udah dibagi nih Palestina menjadi dua negara, Yahudi dan Arab. Ya kan? Yahudi ya tempat Israel sekarang. Dan Arab ya tempatnya Palestina. Makanya Yahudi ini pengen nguasain. Ya. Sampai sini ada sentimen Arab, sentimen agama nggak? Nggak ada. Ini kayak orang negara A ingin caplok negara B aja, udah. Kok di Indonesia sentimennya apa ya Islam banget gitu? Ya karena memang Palestina itu negara Arab, ya, negara Arab yang banyak Muslim. Namun keputusan itu tidak diterima oleh dunia Arab yang kemudian melancarkan perang Arab Israel pertama pada 1948. Ya kan, pastinya kan Arab. Oke, seperti itu. Lalu pertanyaannya, sudah berapa kali Israel menjajah Palestina dari awal sampai hari ini di tahun 2025 sejak video ini dibuat? Kita lihat ya, kronologi pendudukan Palestina oleh Israel. Ya, pada tahun 1948 deklarasi kemerdekaan Israel, 14 Mei 1948 David Ben Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Tuh, pada tahun 1948 itu David Ben Gurion itu yang memproklamasikan berdirinya negara Israel. Segera setelah itu Presiden Amerika Harry S. Truman ya mengakui negara baru tersebut pada hari yang sama. Nah, itu sama seperti yang tadi. Jadi ya sama aja. Proklamasi ini memicu perang dengan negara-negara Arab tetangga dan menyebabkan lebih dari 750.000 warga Palestina mengungsi. Tuh, negara sendiri mengungsi. Peristiwa yang dikenal sebagai Nakba. Oke, lanjut ke 1967. Itu perang lagi di situ ya. Perang lagi. Perang 6 hari dan pendudukan wilayah Palestina. Yaitu dalam perang 6 hari Israel menguasai wilayah-wilayah berikut. Nah, itu tepi barat termasuk Yerusalem Timur itu dikuasai oleh itu Zionis ya Israel. Lalu Gaza, Gaza makanya sekarang tuh Gaza itu dikuasain. Dataran tinggi Golan dari Suriah itu, semenanjung Sinai dari Mesir. Tuh, makanya kenapa Prabowo sekarang terbang ke Mesir? Ya itu memang ya harus diobrolin di situ. Nggak tahu rencananya Indonesia seperti apa. Pendudukan ini menjadikan wilayah Palestina sebagai teritori ya yang diduduki secara militer oleh Israel sejak saat itu. Lanjut ke 1980, aneksasi Yerusalem Timur. Ya, Israel mengumumkan aneksasi Yerusalem Timur sebagai bagian dari ibu kotanya meskipun langkah ini tidak diakui oleh komunitas internasional dan dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional. Ya, seperti video-video yang beredar yang kita lihat, memang kejam sekali ya Israel ini ya. Gedung-gedung tinggi itu dihantam udah kayak mainan aja, ya. Udah kayak mainan aja, teman-teman. Ngeri, ngeri, ngeri. Ya. Lalu di tahun 1993, ya itu gue udah lahir tuh. Kesepakatan Oslo. Jadi ini lama sekali ya. Wow. Kesepakatan Oslo antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina PLO menghasilkan pembentukan otoritas Palestina yang memiliki pemerintahan terbatas di beberapa bagian tepi barat dan Gaza. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Memang benar-benar Israel ini ya gimana ya? Kayaknya sebelum menguasain dia nggak bakal berhenti sih. Jadi siapa sih yang diuntungkan ya nanti kita bicara ya. Kita ngomongin dulu awal mulanya nih ya. Rentetan perang demi tahun gitu ya. Lanjut ke 2005. Itu penarikan dari Gaza. Israel menarik pasukannya dan pemukim dari Gaza pada tahun 2005. Namun tetap mempertahankan kontrol atas perbatasan, ruang udara dan akses laut wilayah tersebut. Menjadikannya sebagai blokade yang masih berlangsung hingga saat ini. Lanjut 2012, status Palestina di PBB.
yaitu Majelis Umum PBB mengakui Palestina sebagai negara pengamat non-anggota. Loh, kok aneh ya? Ya, PBB mengakui Palestina sebagai negara pengamat non-anggota. Wih, namun hingga saat ini Palestina belum menjadi anggota penuh PBB. Ya, makanya kemarin Pak Prabowo datang ke Kongres PBB itu kan ngomongin juga. Ya, peace, peace, peace gitu. Damai, damai, damai gitu. Bahwa Indonesia nggak akan mengakui Israel udah merdeka kalau Israel nggak mengakui Palestina merdeka. Lalu terakhir ini 2024 ya, opini hukum dari Mahkamah Internasional ya, pada Januari 2024 Mahkamah Internasional ICJ mengeluarkan opini hukum yang menyatakan bahwa wilayah Palestina merupakan satu kesatuan politik dan bahwa penduduk Israel sejak 1967. Oh, mengerikan kan? Ini dari opini hukum dari Mahkamah Internasional ya. Gue bacain lagi nih. Mengeluarkan opini hukum yang menyatakan bahwa wilayah Palestina merupakan satu kesatuan politik dan bahwa pendudukan Israel sejak 1967. Oh, 1967 tuh. Oke, termasuk pembangunan permukiman dan eksploitasi sumber daya alam. Jadi adalah legal menurut hukum internasional. Itu dilegalkan bahwa ada hak Israel di sana, di Palestina, secara hukum internasional. Tapi memang iya dua negara ini masih ya gimana ya, kayak terus bertikai aja gitu. Jadi banyak yang mendapat kepentingan ya, perang kan. Siapa yang diuntungkan? Ya banyak lah, banyak pasti. Banyak yang negara-negara yang punya ini gimana teman-teman? Negara-negara yang punya produksi senjata apa nggak diuntungkan tuh? Pasti diuntungkan teman-teman. Nah, ini dijajah sampai 7 dekade teman-teman. 7 dekade itu kalau kita kalikan 7 kali 10 tahun sama dengan 70 tahun. Jadi si apa namanya? Jadi Israel menjajah Palestina ini udah lama sekali, udah 70 tahun. Iya, ini 70 tahun dijajah terus ya. Dari 1946 ya, 1947, 1949, 1967, 2008. Ya ini makin dikit nih. Ini peta yang kalian lihat ini Palestina awalnya 1946 ya. Oke, ini makin dikit nih, makin putih kan. Ini yang dikuasai nih yang putih ini Israel nih. Nah, waktu 1946 itu kan masih utuh tuh. Nah, setelah 1947 ini udah mulai dikit nih. Israel udah makin menguasain Israel. Ini dikit-dikit habis nih kayaknya. Kayaknya sih Palestina ini makin habis nih. Makanya ngeri sekali nih teman-teman. Lama-lama habis nih. Ya dikuasain juga lama-lama nih. Kalau memang negara-negara di dunia ini tidak bersatu, ya gimana sih caranya? Memang agak kompleks sih negaranya ini. Apa hubungannya dengan judicial corruption? Hukum rimba dalam sistem modern. Ya pada intinya yang berkuasa dia yang akan mencapok yang lemah gitu. Dalam hal ini memang mungkin iya Israel ini berkuasa ya dia banyak senjata mungkin karena banyak dukungan gitu. Ya salah satunya kan ya siapa tadi yang di awal sudah mendukung kan Amerika kan yang sudah mendeklarasikan ya bahwa mengakui gitu ya si Israel ini merdeka gitu. Oke, yang kuat, yang berkuasa dan berduit menang, yang lemah ditindas gitu. Hukum kehilangan fungsi keadilannya dan berubah jadi alat kekuasaan. Ya di negara Konoha juga, ya gue rasa sih masih ini ya, masih berlangsung gitu. Ya, yang begitu-begitu lah. Pokoknya yang runcing ke atas, yang runcing ke bawah, tumpul ke atas kayak gitu-gitu. Nah ini yang jadi problem nih teman-teman ya. Kemudian eksploitasi sumber daya alam dan dampak lingkungan di Indonesia. Nah, by the way, ngomongin masalah negara ya. Negara yang kuat akan mencapok negara yang lemah atau negara yang miskin. Oke? Nah, ini nih. Kalau di dunia, oke, kita lihat negara superpower itu ada Amerika, Cina, sama Rusia ya. Ini tiga negara ini yang kita lihat memang paling kuat di dunia ya. Oke, Amerika Serikat memiliki kekuatan militer terbesar di dunia dan didominasi dalam teknologi serta ekonomi global. Kalau Cina
ya pesaing utama Amerika dengan pertumbuhan ekonomi pesat dan pengaruh geopolitik yang semakin meningkat. Kalau si Rusia dia punya energi, ya punya energi sama ya senjata juga militer juga kuat ya, dia punya senjata nuklir gitu. Oke, lalu kita lihat ya kehebatan Amerika ini apalagi sih sebenarnya? Bank sentral. Bank sentral Federal Reserve ini kan punya Amerika ya. Punya Amerika. People's Bank of China. Nah, China juga punya tuh ya. Federal Reserve mengatur kebijakan moneter Amerika Serikat mempengaruhi suku bunga, inflasi, dan likuiditas global. Nah, ini ngeri banget kan? Apalagi yang orang-orang yang suka-suka trading-trading nih, ya ini menentukan sekali. Ya, ada yang namanya NFP itu, pengaruh banget itu. Oke, lalu European Central Bank ya mengelola kebijakan moneter di zona euro ya dengan fokus pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Lalu di Amerika ini hebatnya mana lagi? Ya, memang negara superpower kan. BlackRock, Vanguard, State Street, Apple, Google, Amazon, Microsoft. Nah, itu dari mana itu? Dari Amerika ya. Amerika semua teman-teman. Apple, Google, YouTube yang kalian tonton ini dari Amerika. Makanya si China itu bikin TikTok. Ya, TikTok, micet apa nanti kita bahas juga tuh ya. Seperti itu. Nah, lanjut. Dalam perang Israel melawan Palestina, siapa yang diuntungkan? Nah, sekarang kita ngomongin apa aja yang diuntungkan. Nah, oke, di sini ada yang menarik nih ya dari salah satu politikus Indonesia nih, ada yang menarik nih. Nah, dia bilang bahwa Iran versus Israel. Nah, ini sama aja. Iran, ya, Israel musuh sama mana aja ya. Iran mau Palestina. Ada pengamat nih, pengamat, oh bukan politisi ya. Ini pengamat, perang itu bisnis katanya. Nah, perang itu bisnis. Ya masuk akal, masuk akal. Oke. Nah, di sini negara-negara pengekspor energi, negara pengekspor energi. Ini poinnya ya. Banyak sekali di sini ya. Ada negara-negara seperti Rusia ya. Rusia, Iran itu diuntungkan. Arab diuntungkan nggak? Iya, mungkin dia jualannya lewat lewat lain, jalur lain. Kenapa Arab itu secara tidak terang-terangan ya mendukung Palestina? Yuk, apa jawabannya? Silakan tulis di kolom komentar. Ayo, siapa yang tahu? Kenapa Amerika, kenapa Arab itu, negara-negara Arab tidak mendukung secara penuh gitu, terang-terangan. Kan Palestina itu kan negara Arab, banyak muslimnya gitu. Iya, nanti bisnisnya nggak laku ya, kurang laku dong kalau gitu. Contohnya apa? Ya umroh haji kan itu bisnis yang sangat menjanjikan ini buat Arab Saudi. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba, oke, kita dukung Israel misalnya, ya, Israel dia kirim minyak ke Israel misalnya. Wah, ini ngeri, ini bahaya nih. Ya, ini agak bahaya nih. Soalnya kan seluruh dunia orang-orang ke Arab gitu untuk melakukan haji umroh, beribadah di sana. Ini masalah ini akan jadi problem nanti. Oke, makanya ya nggak terang-terangan. Pihak-pihak yang mendukung normalisasi hubungan dengan Israel, beberapa negara yang sebelumnya tidak memiliki hubungan diplomatis dengan Israel seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain mulai menjalin hubungan melalui kesepakatan Abraham. Langkah ini membuka peluang ekonomi dan teknologi serta meningkatkan pengaruh geopolitik mereka di kawasan. Lalu platform media sosial, nah Cina yang punya TikTok juga diuntungkan nih, ya. Dengar-dengar, coba cek aja ya di Indonesia juga tentang video-video ya Palestina gitu, pro Israel, pro Palestina kayak gitu-gitu banyak, ya. Itu TikTok juga diuntungkan ya. Ini ada laporan ya, postingan TikTok soal Israel ya, perang Israel, Gaza kebanyakan dukung Palestina. Satu laporan baru bilang ada sekitar 17 postingan pro Palestina untuk setiap satu postingan pro Israel. Ya, ini dari www.washingtonpost.com. Nah, itu ada. Oke. Lalu pengakuan internasional penuh akan memberi Israel peluang ekonomi untuk memastikan pertumbuhan di tahun mendatang. Ini apa lagi nih? Ya. Oke, jadi yang akan dijanjikan ya, perjanjian Abraham 2020 yang bertujuan menormalisasi hubungan diplomatik ya dengan Bahrain, Maroko tuh. Wah, gila ini.
Bahrain, Maroko, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lain menemukan dividen perdamaian yang dapat menciptakan miliaran dolar dalam aktivitas ekonomi bagi Israel. Ngeri ya. Jadi ya ini teman-teman ya, ini bukan soal agama doang teman-teman. Jadi ini negara-negara Arab juga ikutan cari cuan juga ini, ya. Jadi ya kalau di Indonesia kan memang yang terlihat itu ya kayak gimana sih antar sesama kayak gitu-gitu. Tapi di sana itu beda sekali teman-teman, ya. Itu masalah dagang, masalah ada kepentingan lah, main caplok mencaplok lah. Itu ya misalnya ada negara-negara kayak Amerika lah katakanlah ya, Amerika jualan senjata ya. Ya untung dong, semakin banyak perang untung dong. Ya, misalnya ada uh, Rusia yang punya energi, ya gampang sekali kalau misalnya Rusia ngomong, oke, gue naikin nih pasokan minyak, gue kurangin nih. Ya Eropa bahaya nih. Sedangkan di Eropa itu kan banyak juga ya kepentingan-kepentingan Amerika di sana, kepentingan negara-negara lain gitu. Nah, kan terkena dampak, makanya Rusia ini ya mungkin nggak sekaya Amerika, nggak sekaya apa China mungkin ya, tapi satu dia punya rudal, punya senjata pemusnah massal, yaitu apa tuh yang gua sebut tadi. Nah itu sudah. Ya. Terus Rusia ini ya punya energi gitu, energi. Makanya Rusia kalau bersatu sama negara-negara Arab nih, wah makin mantap. Sama-sama punya minyak gitu. Ya mungkin jadi saingan lah, saingan dagang gitu. Oke, ini ada yang menarik teman-teman ya. Kalau kita ngomongin negara-negara yang sudah maju ya, negara mandiri secara finansial itu kalau kita lihat nih negara-negara yang sudah mandiri secara finansial, gua ada data nih ya. Peringkat pertama itu dipegang oleh Singapura ya, skornya 84,1. Peringkat pertama itu negara-negara dengan kemandirian ekonomi tingkat tinggi ya. Oke, negara-negara dengan kemandirian ekonomi yang sangat-sangat tinggi itu masuk di Singapura. Oke, lalu yang kedua ada Swiss, ada Irlandia, Taiwan, Luxembourg gitu ya. Ini ada kategorinya teman-teman. Kalau yang ketahanan pangan itu masuk China tuh, masuk tuh. Indonesia di mana ya? Belum. Nanti di nomor sekian pasti. Lalu nomor satu itu ada Guyana, nomor tiga itu ada Vietnam. Jadi Cina itu benar-benar ya luar biasa ya. Soalnya prinsipnya kayak jadul banget gitu. Kayak zaman-zaman dulu lah. Beras itu harus banyak gitu. Beras harus banyak. Di Singapura juga prinsipnya sama. Kalau Singapura kan kategorinya bukan pangan ya. Kemandirian ekonomi ya tinggi gitu. Ya, ada plus minusnya lah ya. Nah, kalau di China bukan hanya teknologi, bukan hanya sukses dalam dagang, tapi ya dalam bertani, siapa sih yang nggak tahu ya Cina itu bertaninya luar biasa. Lalu Amerika apa nih? Kalau Amerika dia ya secara dia keseimbangan ekonomi dan ketahanan pangan ya. Iya sama aja ya. Amerika juga negara yang memiliki kombinasi keduanya malah ya. Ya, mengimpor hanya 20%. Ya, kayak gitu. Ketahanan pangannya masih kuat lah. Masih menghadapi tantangan ketahanan pangan di beberapa negara bagian ya. Belanda, skor Global Food Security Index 80,1 dengan kebijakan pertanian yang mendukung ketahanan pangan. Sama-sama. Jadi ya suatu negara gimana sih petani itu harus sejahtera. Biar pangan kita kuat gitu. Kalau beras kita kuat, nah sekarang aja gini, gua beli beras aja di minimarket gila itu ya. Kadang-kadang dicampur lah inilah, nggak enak banget gitu. Padahal dulu waktu bocah gua nanam padi ya sama kakek gitu, sama orang tua. Sekarang ya karena gua udah di kota, jadi untuk mendapatkan beras-beras yang berkualitas itu ya agak susah ya. Udah kita beli yang mahal, kadang-kadang dicampur juga. Nah ini ngerinya. Terus kita beralih ke negara-negara yang masih butuh bantuan negara kuat. Nah siapa aja tuh yang masih butuh negara-negara kuat? Kalau kita sih, gua rasa sih nggak terlalu butuh ya. Tapi tetap butuh, cuman nggak terlalu butuh. Ini kita lihat ada kelaparan 2025 terjadi krisis kelaparan itu di Afghanistan. Ya, di Afghanistan itu kacau ya, krisis kelaparan di sana tuh. Ada data itu sekitar 10 juta orang membutuhkan bantuan makanan. Itu di sana tuh. Di Afghanistan 10 juta orang kelaparan tuh. Nah, makanya dia butuh negara-negara kuat ya yang akan ya bantulah seperti itu. Sebenarnya sama aja kayak tetangga gitu ya, kayak misalnya tetangga kita ada yang lapar gitu, baru dipecat dari pekerjaannya, nggak ada duit misalnya, kita kasih beras kayak gitu. Sama aja.
dalam bernegara juga sama di planet bumi ini kan. Lalu di sini kita lihat berikutnya negara-negara yang masih butuh bantuan, kayak contohnya kayak Palestina tadi butuh tuh ya. Ini ada apa nih? Oke, berikutnya ada negara Nauru. Ini juga masih butuh ya bantuan asing ini ya. Bantuan asing itu bantuan terutama dari Australia itu. Selandia Baru tuh yang sudah bantu-bantu sih. Oh, ada Zambia. Zambia. Benar sih namanya. Mengandalkan Washington, nah ini Amerika nih yang biasanya kasih donasi nih. Untuk sekitar sepertiga anggaran kesehatannya dengan apa? Sebagian besar dialokasikan untuk pengobatan HIV/AIDS. Gila tuh di sana tuh banyak HIV/AIDS ya, Zambia ya. Kebanyakan pada ini sih bebas sih ya. Oke, kita lanjut ke ini ya, media ya. Media sebagai alat propaganda. Ini teman-teman ya. Kita lihat ya, negara Korea Selatan atau negara Korea mana tuh, Utara. Ya itu aksesnya sangat susah sekali. Bahkan turis-turis yang mau ke Korea Utara itu susah. Nah, mau ke Korea Selatan sih gampang ya, gampang sekali. Nah, di sana tuh tayangan stasiun ini didominasi oleh program-program propaganda. Ya banyak lah, sama aja di semua negara mungkin. Ya propaganda misalnya kita jelek-jelekin negara A, jelek-jelekin negara B, sebenarnya kalimatnya bukan jelekin sih ya, kritik ya, kritik-kritik gitu. Ya mungkin ada juga yang jelek-jelekinnya, tapi terlepas dari itu, iya mungkin ada juga media-media yang ya nasional yang dikelola oleh negara, ada juga yang swasta gitu ya. Dan itu juga ada program-program propaganda yang berfokus pada sejarah dan pencapaian Partai Buruh Korea, itu yang berkuasa. Seperti itu ya. Lalu kita lihat juga ada di mana nih? Di Rusia. Di Rusia itu juga ya agak susah ya. Maksudnya tuh media-medianya juga susah ya. Kita cari-cari informasi tentang Rusia agak susah. Kenapa? Karena memang tertutup sekali. Ya, tertutup sekali karena dia punya mungkin secara media dia nggak punya kayak Cina TikTok itu, kayak Amerika punya YouTube, punya Instagram segala macam rupa. Kalau kita mau cari informasi di Amerika kan gampang kan? Ya mudah diakses karena mereka kan liberal sekali gitu ya, punya media-media. Bahkan yang kalian lihat ini kan YouTube ya. Banyak sekali sudah membantu rakyat seluruh dunia ini dari YouTube ini kan, banyak dapat duit dari YouTube gitu. Nah, ini luar biasa. Oke, kalau di Rusia itu terkenalnya Rusia dituduh oleh otoritas Amerika upaya penyebaran berita hoax ya, palsu, propaganda dalam upaya untuk mencampuri pemilihan presiden Amerika. Ya, suka senggol-senggol lah ya. Ya, si Rusia ini suka nyenggol-nyenggol, dan terkenal juga Rusia itu banyak apa namanya tuh, cyber gitu. Orang-orang yang nyerang itu bukan buzzer sih namanya tuh, kayak gua lupa lagi namanya. Iya itu kayak Bjorka gitu. Nah, itu banyak tuh di situ kayak Bjorka gitu. Banyak itu yang nyerang-nyerang di sana. Jadi suka bikin clickbait juga, berita-berita palsu kayak gitu. Ini yang kita dapat dari Wikipedia loh ini. Nah, ini datanya dari situ. Lalu ya kita lihatlah apa nih, China ya. China juga sama. China itu ya sama, dia juga punya namanya propaganda media gitu ya. Tiongkok dengan nuansa masing-masing, audiens internasional ya sama. Kayak Indonesia juga kita punya yang. Cuman kalau yang berbasis Inggris nggak tahu ada nggak. Nah, di China itu ada tuh, pokoknya media-media yang bahasa Inggris gitu, yang bahasa Inggris itu ya itu terkenal, dan kalau bahasa Inggris itu semua negara kan bisa lihat gitu. Kalau yang TV-TV lokal kayak Aku Menangis gitu ya, sinetron-sinetron azab itu nggak masuk ya. Lalu negara mana saja yang punya media propaganda? Oke, ini gua kasih lihat dulu. Nah, ini dia nih, negara-negara yang memiliki ya apa media propaganda gitu ya. Kita lihat Cina ya. Cina itu punya aplikasi namanya TikTok, yang kalian lihat ya. Gue suka banget di ban sama TikTok ya, karena ya gue lagi ngedukasi orang malah dibilang judi gitu ya. Dikenal sebagai apa nih ya, TikTok, lalu ada WeChat, MiChat, apalagi tuh memiliki perusahaan China yang dimiliki tuh, Cina yang punya tuh, menyebarkan budaya China dan mempengaruhi opini publik global. Gue lihat memang TikTok ini adalah senjata sih sebenarnya. Di Indonesia itu langsung rontok. Ya, UMKM yang dulunya jualan-jualan di Tanah Abang, yang jualan-jualan di pinggir jalan itu hancur semua. Ya, begitu TikTok masuk, ya orang-orang nggak mau lagi lah sewa-sewa ruko, sewa-sewa apa gitu. Orang nggak mau lagi belanja-belanja padat-padat gitu ya, desak-desakan, ngapain gitu. Tinggal buka TikTok Live, ada semua yang jualan dan murah lagi harganya. Nah, gue lihat juga
Ya barang-barang dari China juga banyak banget sih sebenarnya. Nah, apakah gue beli? Gue beli juga lah, murah, bagus gitu. Ya kalau memang ada yang orang-orang lokal yang benar-benar bisa bikin itu berkualitas, ya gue juga pasti akan beli. Cuma contohnya kayak mikrofon aja, merek-merek China banyak, terus ada merek-merek yang Rode, ya itu juga bagus. Itu dari mana itu? Dari Amerika ya. Nah, ya memang produk itu harus bagus dulu, ya harus bagus gitu. Nah, ya kalau kita lihat-lihat memang banyak juga yang terbantu ya, yang jadi artis, yang jadi seleb dari TikTok kan, bisa jualan live ya, kayak gitu-gitu. Gue juga cukup terbantu. Dan gimana ya, kita di Indo ini nggak punya ini, soalnya nggak punya sama sekali media. Apa yang kita punya? Nggak ada kan media, nggak punya, ya kan, media nggak ada. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook itu semua luar ya, punya Cina, punya Amerika paling banyak ya. Itu kalau di shutdown semua, waduh gimana ini orang Indonesia bisa berinteraksi ya, kita nggak punya aplikasi sendiri gitu. Oke, Amerika dia punya aplikasi populer, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, setelah influencer Mr. Beast ya, sama Isu Speed. Nah itu yang live itu pernah datang ke Indonesia, banyak yang cuekin gitu, nggak kayak di China ya, sangat disambut baik di sana, karena orang-orang kita kayak pejabat-pejabat kita nggak ngerti Mister ini ya, Mister Beast, Isu Speed, dia nggak tahu ya. Yang nyambut waktu itu cuma ini, siapa tuh, Raja Arab doang. Raja Arab doang yang nyambut, ya kan. Terus dia coba ngunjungin tempat syuting horor itu, bayar 100.000, dibalikin duitnya, udah balikin duit gua, nggak bisa katanya, dia nggak terima tuh Isu Speed. Itu kadang-kadang gimana ya, aduh, seharusnya orang besar kayak gitu Isu Speed kita, wah, coba gue terkenal, gue akan sambut waktu itu. Mister Beast, nah ini dari mana? Dari Amerika kan. Nah, Amerika juga ya. Tujuannya mempengaruhi budaya global melalui hiburan, berita, dan konten viral. Ya, yang Hollywood dari mana? Dari Amerika. Lalu kita lihat Korea Selatan, fenomena budayanya apa? K-pop. Ya, kita tahu lah Korea Selatan itu K-pop. Ya, dari budaya-budaya di Amerika, di Indonesia juga. Pokoknya yang gila-gila K-pop gitu, semua rambutnya sama, semua sama seperti K-pop ya. Jadi cewek, cowok. Nah, India itu apa? Ada platform apa di India itu? Ada namanya Diaspora. Ya, Indiaspora itu tujuannya menghubungkan komunitas India di luar negeri dengan India, serta mempromosikan filantropi dan kepemimpinan. Jadi orang-orang India yang sudah sukses jadi pemimpin, ada kan tuh ya, orang-orang India yang sukses-sukses itu ya, jadi pimpinan-pimpinan banyak. Jadi itu dikumpulkan di satu platform namanya Diaspora ya, Indiaspora kayak gitu. Filantropi lu tahu kan ya, filantropi seperti apa, misalnya ya kita tahu Zakir Naik ya, India diusir ya Zakir Naik, sekarang pindah ke Malaysia. Beliau juga punya ini kan, punya filantropi, ada gua lupa namanya, pokoknya filantropi itu kayak kayak Timothy punya Ronald Foundation kayak gitu-gitu, bisa bangun sekolah, kasih orang makan, kasih orang bangun masjid segala macam itu ya. Lalu ada terakhir ini, ada Jepang ya. Jepang ini adalah industri pornografi dewasa ya. Ya orang-orang sebutlah film bokep itu banyak banget ini di Jepang ya. Kenapa? Karena ini apa ya, konten yang memang mungkin semua negara suka kali ya. Ya, konten pornografi kayak gitu-gitu ya. Banyak juga itu diproduksi ya, sangat besar, dan diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak setiap tahunnya. Ini sumber dari Wikipedia. Paling itu, apa komentar kalian? Ya, silakan sampaikan di kolom komentar. Apakah perang Israel Palestina ini ya memang itu Israel yang mau caplok Palestina, menguasain, atau memang ada unsur agama? Ya kalau opini gue pribadi sih memang Israel ini ingin caplok Palestina, udah kayak gitu. Karena Palestina ini ada di negara Arab ya, makanya ya, dan Islam ini terbesar di dunia, makanya itu dikait-kaitkan dengan itu ya. Padahal ya kalau kita lihat, Israel ini memang mau mengambil alih Palestina, ini sudah bukan rahasia umum lagi. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.